Halo semuanya, selamat datang di channel Karakter Winata. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai 4 tips penggunaan rumus if dan logika di Excel yang pastinya akan membantu kalian dalam menyelesaikan pekerjaan kalian agar lebih cepat. Nah, untuk file digunakan pada video ini, bisa kalian download nih gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, contoh yang pertama gitu ya, di sini terdapat tabel nilai siswa ya. Ada dalam siswa, ada nilai yang diperoleh. Nah, kita akan coba mengisi satu persatu data atau kriteria yang akan kita isi. Contoh yang pertama, di sini kita akan mengisi lulus atau remet. Nah, lulus atau remet dari siswa tersebut berdasarkan nilai ini. Nah, ini diambil dari, di sini KKM. KKM-nya itu 75. Artinya, kalau nilainya 75 atau lebih besar dari 75, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Sebaliknya, jika kurang dari 75, maka remet atau tidak lulus gitu ya. Nah, kita coba di sini kita bisa gunakan rumus yang namanya if. Ya. Kita coba ketik sama dengan if tab. Nah, jika nilai siswa tersebut kurang dari KKM-nya itu 75, titik koma, maka kalau kurang dari 75 maka hasilnya remet gitu ya. Tanda kutip titik koma. Sebaliknya, kalau sebaliknya yaitu 75 sama dengan atau lebih besar dari 75 gitu ya, berarti lulus. Tanda kutip tutup kurung enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Karena datanya sejenis, kita tarik saja ke bawah untuk data di bawahnya gitu. Nah, seperti ini. Nah, kita cek. Contoh yang pertama di sini nilainya lulus. Kenapa lulus? Karena nilainya 100, artinya dia lebih dari 75 gitu ya. Nah, di sini 75 lulus ya, karena KKM-nya 75. Nah, di sini nilainya 45, maka siswa tersebut dinyatakan remet ya. Karena nilainya kurang dari KKM. Misalnya kita ubah jadi 88, nah maka otomatis akan berubah jadi lulus gitu ya. Sesuai dengan rumus if tadi yang sudah kita isi. Nah, seperti itu untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini kita bisa mencari grade. Nah, grade ini diambil dari tabel grade ini ya. Nah, 0 sampai 39E, 40 sampai 59D, 60 sampai 79C, 80 sampai 89B, 90 sampai 100A. Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa gunakan rumus yang namanya nested if atau if gabungan. Artinya ada if di dalam if. Kita praktekkan. Ketik sama dengan if jika nilainya kurang dari, kita masukkan nilai yang paling kecil di sini ya, berarti kurang dari 40 titik koma, maka nilainya dan kutip titik koma. Nah, di sini kita masuk lagi rumus awalnya if ya tadi. If tab D5 kurang dari, kita naik ke atas, berarti nilainya kurang dari 60 berarti ya. 60 titik koma, tanda kutip nilainya D. Tanda kutip titik koma, masuk lagi if tab D5 kurang dari, naik ke atas 60, berarti nilainya 80 ya, kurang dari 80, tanda kutip titik koma, tanda kutip nilainya C, tanda kutip titik koma, if lagi if tab D5 kurang dari 90, tanda kutip titik koma, tanda kutip nilainya B, tanda kutip titik koma, tanda kutip. Nah, karena yang terakhir kita bisa langsung masukkan A ya, tanda kutip titik kurung titik kurung titik kurung titik kurung ya. Nah, jadi seperti ini rumusnya teman-teman. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Untuk data di bawahnya kita tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, kita cek apakah benar. Contoh yang pertama di sini nilainya 100 100A ya, berarti 100A. 75 tuh C. Nah, 60 sampai 79 nah C ya. 80 tuh masuknya B ya, 80 sampai 89 B. 45 tuh nilainya D ya. Nah, jadi nggak ada yang E. Nah, hasilnya sesuai berdasarkan grade tersebut ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh grade kedua, di sini kita juga bisa gunakan rumus yang namanya if ya. Ada S-nya di akhir, IFS. Nah, sama seperti tadi nested if. Kita coba sama dengan if tab. Nah, kita masukkan langsung nilainya kurang dari
40 titik koma tanda kutip tanda kutip titik koma nilainya lagi kurang dari 60 titik koma tanda kutip nilainya D tanda kutip titik koma nilainya lagi kurang dari naik ke atas berarti ya 80 titik koma tanda kutip C tanda kutip titik koma D5 kurang dari 90 titik koma tanda kutip B tanda kutip titik koma D5 kurang dari misalnya 101 ya titik koma tanda kutip A kutip tutup kurung enter. Nah maka hasilnya pun muncul ya. Tarik datanya ke bawah. Nah hasilnya akan sesuai ya berdasarkan tadi, bisa gunakan if atau if bertingkat atau nested if gitu ya. Kalian bisa coba saja dulu praktekkan kedua-duanya. Nah kalian jika sudah paham bisa scroll ke bawah, jika masih belum paham silakan kalian coba praktekkan terlebih dahulu gitu ya. Kita scroll ke bawah. Nah contoh di sini juga terdapat tabel nilai ujian siswa, ada nama siswa, ada nilai yang diperoleh, ada kehadirannya gitu ya. Nah di sini lulus atau remet. Nah tapi di sini terdapat syarat dan ketentuan misalnya ya. Syarat yang pertama, kehadiran siswa tersebut tuh wajib di atas 50% kalau lulus gitu ya. Kalau lulus berarti nilainya juga lebih besar dari atau sama dengan 75. Jadi walaupun nilainya 100 tapi kehadirannya di bawah 50%, maka hasilnya gagal gitu ya. Nah untuk kasus ini kita bisa gunakan rumus yang namanya if juga ya, gabungan if dan and. Nah seperti apa? Kita coba praktekkan gitu ya. Kita ketik sama dengan if tab. Nah di sini kita masukkan and tab. Nah di sini kita masukkan logika yang pertama, nilainya berarti lebih besar sama dengan 75 titik koma. Nah di sini masukkan lagi kehadirannya. Nah di sini kehadirannya kan di atas 50%, berarti 51% atau 52% gitu ya. Dia harus di atas, berarti lebih besar dari 0,5 ya, 0,5 titik koma atau tutup kurung titik koma value of true berarti lulus tanda kutip ketik lulus tanda kutip titik koma tanda kutip remet gitu ya, atau tidak lulus ya misalnya tanda kutip tutup kurung enter. Nah maka hasilnya pun muncul. Tarik datanya ke bawah. Nah kita cek di sini nilainya 100, kehadirannya 100, maka dua kriteria tersebut sudah memenuhi untuk siswa tersebut lulus. Yang kedua 75, 55% lulus ya, karena dia sudah memenuhi kriteria tersebut. Tadi sini yang ketiga nilainya tuh besar tuh 80. Nah, namun kehadirannya 25%. Maka ya dia tidak dinyatakan lulus karena kehadirannya kurang dari 50% gitu ya. Nah, di sini juga yang ketiga kehadirannya tuh 100%. Nilainya 45, maka dia remet. Nah, di sini kehadirannya tuh 50%. Nah, di sini kan kehadirannya wajib di atas 50%, artinya 51 dan seterusnya gitu ya. Kalau 50% pas, dia tetap remet gitu ya. Artinya seperti itu, teman-teman. Berdasarkan syarat dan kondisi yang ada di sini gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk contoh yang kedua. Kalian coba praktekkan terlebih dahulu. Jika sudah paham, scroll ke bawah. Nah, untuk contoh yang ketiga, di sini terdapat jadwal gitu ya. Terdapat jadwal supir Transjakarta Matraman Juni 2022. Ini hanya contoh gitu ya. Di sini ada tanggalnya, tanggal 1 sampai 10. Nah, kita akan coba mencari tahu tanggal tersebut supirnya siapa dari data sini. Namun data sini terdapat hanya data hari. Misalnya Senin Daniel, Tuesday Selasa Kevin, Rabu Angga, Kamis Wira, Jumat Daniel gitu ya. Sabtu Kevin, Minggu Angga. Nah, tapi di sini hanya tanggal. Kita belum tahu harinya siapa. Harinya hari apa tanggal 1 Juni itu ya. Atau tanggal 2 tuh harinya apa. Nah, untuk kasus seperti ini, kita bisa gunakan rumus yang namanya choose. Siapa? Kita coba. Ketik sama dengan choose atau CHOOSE. Nah, seperti ini ya. Tab. Nah, di sini kita masukkan rumus weekday.
artinya tanggal kerja weekday, tab. Kita klik serial numbernya tanggal, titik koma. Nah, di sini kita masukkan yang di sini kan Senin sampai Minggu. Berarti Senin sampai Minggu tuh yang nah di sini aja nomor yang nomor 2. Dia Senin sampai Minggu gitu ya. 2 tutup kurung, titik koma. Nah, value yang pertama kita masukkan personnya dari 1 sampai 7 ya. Dari Senin sampai Minggu gitu ya. Satu persatu. Tanda kutip kita ketik Daniel, tanda kutip titik koma. Lalu sudah Daniel itu Kevin, kita ketik tanda kutip Kevin, tanda kutip titik koma, tanda kutip Angga, tanda kutip titik koma. Lalu Wira, tanda kutip Wira, tanda kutip titik koma. Daniel lagi, tanda kutip Daniel, tanda kutip titik koma. Kevin, tanda kutip Kevin, tanda kutip titik koma, tanda kutip Angga gitu, kutip tutup kurung. Nah, seperti rumusnya teman-teman tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Tarik data ke bawah. Nah, tanggal 1 tuh Angga. Tanggal 1 tuh berarti 1 Juni 2022. Senin, Selasa, Rabu. Rabu tuh benar ya Angga. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Bisa terlihat tanggal 1 tuh hari Rabu supirnya Angga. Tanggal 2 Wira. Tanggal 2 tuh hari Kamis. Kamis tuh nah Wira ya benar. Jadi sesuai nih supirnya dengan harinya itu sesuai gitu ya berdasarkan tanggal tersebut yang ada. Nah, untuk seperti itu kita bisa gunakan rumus choose dan weekday. Nah, untuk kasus kedua kita juga bisa gunakan rumus index match. Siapa? Kita coba ketik sama dengan index tab. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu nama personnya. Kita blok ya tabel person ini. Lalu tekan F4 per keyboard. Nah, maka akan muncul simbol seperti ini ya. Titik koma. Nah, di sini kita masukkan rumus weekday. Weekday tab. Kita masukkan serial numbernya, kita masukkan tanggal. Titik koma. Kita masukkannya angka 2 ya. Tutup kurung, enter. Nah, siapapun muncul ya. Tarik datanya ke bawah. Nah, siapapun akan sama gitu ya. Misalnya berubah ya, tanggalnya jadi tanggal misalnya 22. Nah, 22 tuh Angga. 22 Juni 2022 Angga. Kenapa Angga? Karena hari Rabu. Tanggal 22 Juni itu hari Rabu. Rabu tuh Angga ya, benar. Jadi datanya sesuai gitu ya. Baik menggunakan choose weekday atau index weekday. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk tips yang ketiga. Semoga kalian paham. Jika sudah paham, kita scroll ke bawah lagi yang terakhir. Nah, contoh di sini dapat dua tabel nih. Ada tabel pertama supir dan mobilnya, lalu ada tabel kedua sopir dan mobil juga. Nah, contoh misalnya kita ingin mengetahui sopirnya siapa dan mobilnya tuh apa gitu ya. Contoh misalnya sopirnya Fitri. Nah, Fitri itu mobilnya apa? Nah, untuk dua tabel sheet ini kita bisa gunakan rumus yang namanya XLOOKUP. Nah, namun XLOOKUP ini hanya tersedia pada Excel 365. Nah, ini sebagai pembelajaran saja. Kita coba ketik sama dengan XLOOKUP tab. Kita masukkan data supirnya di sini, klik titik koma. Kita masukkan misalnya tabel ini, kita blok data supirnya, titik koma. Lalu kita blok lagi nama mobilnya, titik koma. Nah, di sini kita masukkan lagi rumus XLOOKUP, jadi double XLOOKUP ya. Kita klik lagi nama supir yang di sini, titik koma. Kita masukkan nama supirnya, titik koma. Lalu nama mobilnya, tutup kurung. Nah, jadi ini rumusnya teman-teman, kan enter. Nah, maka siapapun muncul. Jadi supirnya Fitri, mobilnya tuh Lambo ya di sini. Biasanya kita ubah jadi Kevin. Nah, maka siapapun muncul berubah ya. Mobil Kevin tuh BMW E35. Jadi sesuai pada dua tabel dari tabel sopir dan mobil ini gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman 4 tips menggunakan rumus if dan logika di Excel. Semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Jika ada yang dikoreksi atau ingin tanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar.
Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.